kejadian banyak korban sehingga ya mungkin banyak yang masih penasaran gitu. Karena ya kereta 225 itu ngangkutnya banyak kan karyawan yang mau pergi kerja. Mereka nggak akan kepikiran tuh, mereka mungkin itu nasib terakhir mereka pergi ke kantor, itu nggak ada kepikiran itu. Apalagi bayangin itu masih pagi ya, semua orang pada saat lagi sibuk-sibuknya pada mau ke kantor, pada mau sekolah atau lagi sibuk nyuci atau ya segala macam deh ini, dan kejadian itu tuh ada di depan matanya mereka yang warga setempat, warga Pondok Betung itu jedar gitu, gimana sih suaranya? Kebayang deh pokoknya. Nggak kebayang gimana ngerinya kejadian itu pada saat tanggal 19 Oktober 1987. Dan infonya sekarang terkadang masih terdengar ya suara-suara minta tolong atau kejadian-kejadian minta cariin anggota tubuh, benar nggak sih? Yang gue denger sih ya ada, menurut beberapa cerita juga sempat gue ada juga yang menceritakan di acara televisi atau yang segala macam, kalau misalnya malam-malam tuh kadang-kadang suka ada perempuan yang nyari cincin katanya jatuh di rel. Tapi perempuan ini beneran perempuan? Waktu dilihat si mereka yang nongkrong sih perempuan, dia minta dibantu nyari cincin di rel. Nah ketika dibantuin cari cincinnya, ternyata bukan hanya cincin yang si orang yang nyenterin ini temuin, tapi sama jari-jarinya, sama jari-jari manisnya. Full. Dan itu masih penuh darah dari ininya. Dan begitu di ini, udah si perempuan itu cuman ketawa terus habis itu hilang gitu aja. Dan gue juga pernah denger cerita juga ya. Jadi tuh dia nggak tahu, salah satu korban juga ya, penasaran gitu. Si orang penasarannya ini suka kedengeran setiap malam Jumat. Ngapain? Maksudnya yang minta tolong kayak tolong carikan kepala saya, badan saya. Nah, jadi ya itu makanya. Nah itu didengar sama warga-warga sekitar. Di di mana? Pondok Betung itu, di Pondok Betung itu kedengeran tolong carikan badan saya gitu. Itu yang minta tolong cewek atau macam-macam, ada anak kecil, suara anak kecil, suara macam-macam lah. Kan ada suara juga, ada suara anak kecil gitu. Ada kadang-kadang yang beberapa ini juga lewat situ kayak kena setan budek, dia nggak tahu kalau ada kereta tuh kanan kiri gitu. Jadi kayak ya mungkin korban itu minta nyari teman baru. Jadi secara residual energi negatif sudah mengumpul di situ ya. Apalagi kan gini yang teridentifikasi 139 yang meninggal. 113 teridentifikasi, sisanya 26 korban yang tidak teridentifikasi. Dan seingat gue itu rumah sakit di daerah sekitar situ itu rame dikunjungin orang-orang yang nyari keluarganya. Iya. Nyari keluarganya. Dah 26 orang ini itu nggak teridentifikasi siapa. Karena mungkin sudah hancur, udah pecah-pecah. Iya. Soalnya gimana sih, lu besi ini ya, gue balik lagi deh, gue ngebayangin itu absurd banget gitu ya. Bukan absurd, maksudnya parah banget itu, udah serem. Udah di batas normal lah ini. Ini muka lo nih ya, kena besi, Bret, hilang dong. Ya, itu diantem besi. Nah itu tuh, dan itu pasti ya orang-orang penasaran kayak gitu minta tolong nyari anggota tubuh, terus mukanya, minta tolong pasti yang ini. Dan yang pasti itu ini ada suara kereta gitu. Iya. Ada suara nggak lewat. Iya. Ya sama saya tadi sih banyak itu bahkan sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Biasanya ada pengemudi motor atau mobil yang lihat ada orang yang di tengah rel gitu. Ada aja yang gitu, ada yang berhenti di buat mastiin. Jadi dia ngapain tuh orang di tengah rel? Terus begitu ditengok lagi nggak ada. Oh udah, di jalan lagi akhirnya ya kan. Maksudnya
ya memang saking ya namanya musibah kita nggak mau terjadi ya, cuman itu sudah terjadi dan pada saat kejadian banyak korban sehingga ya mungkin banyak yang masih penasaran gitu. Karena ya kereta 225 itu ngangkutnya banyak kan karyawan yang mau pergi kerja. Iya. Mereka nggak akan kepikiran tuh, mereka mungkin itu nasib terakhir mereka pergi ke kantor, itu nggak ada kepikiran itu. Gitu. Nah, untungnya PT KAI atau PJKA dulunya itu mengambil apa sih namanya? Langkah yang lebih aman gitu ya. Membuat jalur 2 jalur double rail untuk minimalisir kejadian seperti ini. Betul. Gitu. Karena dulu tuh jalurnya cuma tunggal atau cuma satu. Nah, dan itu harus tungguan dan itu memakan waktu, makanya. Iya, ganti-gantian, benar. Ya, benar, dan makanya si PTK ini membuat jalur double rail dan bahkan ada yang 5-6 gitu ya. Iya, sampai sekarang ya intinya PT KAI sebagai sarana transportasi terbesar ya. Ya wadah dari akomodasi kereta api selalu berupaya untuk biar gak ada kejadian seperti tragedi Bintaro di tempat lain tuh, mau itu kereta Jawa, kereta KRL segala macem, dari mulai relnya yang diperbanyak, terus habis itu stasiunnya juga dipugar kan, jadi bagus itu. Tapi masih banyak ya, sampai sekarang pun masih banyak yang masih ke tempat itu tuh, tempat kejadian tragedi Bintaro itu cuman buat tabur bunga mengenang keluarganya dia ataupun mengenang kejadian itu tuh, maksudnya korban-korban selamat. Ada juga yang masih memulihkan diri dari traumanya ya. Walaupun sudah 36 tahun ya. Ya ibarat kata gini deh, dia ketika kejadian itu terjadi mungkin masih umur 25-26 ya kan, 36 tahun ya masih, ya kalau misalnya mereka dikasih umur panjang kan, ya mereka masih tahu tuh, masih bisa nge-recall gitu. Apalagi biasanya kejadian buruk tuh lebih cepet ke-recall daripada yang ini gitu. Ya, jadi setiap kejadian emang bener ya, setiap kejadian tuh pasti membuahkan kenangan dan juga perubahan untuk kedepannya. Pembelajaran. Ya, pembelajaran banget kita buat semua. PTKI, terus anak kereta ibaratnya sekarang omongan sekarang tuh anak kereta biar tuh gak di atas pengguna jasa akomodasi kereta api. Kan dulu kan sempat masih ada yang bandel walaupun keretanya sudah dikasih AC segala macam, masih duduk di atas. Itu sampai dulu masih gua tuh jadi anak kereta itu 2012 tuh masih sampai di atas di depan sampai kereta. ada yang disiramin ini tinta biru. Jadi kalau pakai biar dia turun. Jadi disiram tinta biru tuh maksudnya biar lu besok-besok gak di atas lagi. Jadi tiap stasiun disiramin ini, ada yang dikasih palang gitu tuh, ada yang dikasih palang biar nggak di atas, cuma tetap aja palangnya ditendangin. Karena tuh dulu kereta itu dia nariknya pakai batu bara, belum ada dulu listrik. yang dulu ya sebelum KRL, belum ada listrik. KRL ya. Jadi tuh mereka di atas udah aman gitu. Iya. Yang nggak aman ya gimana ya, paling cuma ada pas lagi ada jembatan gitu ya. Nah, dia nih di atas tuh udah merasa aman gitu ya. Sampai sekarang udah dibikin listrik masih aja di atas. Gitu. Nah, kalau sekarang sih udah nggak bisa sekarang. Yes, enggak. Maksudnya sampai 2012. Iya, 2012 masih ada. 2012 masih ada. Gue masih ingat tuh yang malah marah-marah. Jadi dia turun marah-marah baju biru. Karena itu buat keselamatannya sendiri kan. Tiap stasiun disiramin tinta, udah petugasnya lagi disiramin tinta biru gitu. Jadi ya udah dia mau berangkat ke kantor bajunya biru. Gue juga baru inget yang bikin keterlambatannya kayak gitu tuh. Yang bikin keterlambatan kereta penumpang yang susah dibilangin ya. Itu susah dibilangin, seharusnya mereka di dalam di peron itu, di gerbong, dan mereka bisa nunggu juga. Iya, di kereta berikutnya gitu. Kalau lo nggak mau nunggu ya lo berangkatnya pagian. Nah, jubel-jubelan deh. Itu bikin terlambat. Itu yang bikin terlambat. Seharusnya dia lebih cepat si orang-orang keretanya kayak lo sekarang apa sih namanya? Tim keamanannya gitu ya.
Petugasnya masih nurun-nurunin, terus itu kereta udah jalan gitu. Kalau kereta lebih cepat jalan ya nggak ada. Makanya tadi gue bilang over capacity. Dipaksain jalan memang karena udah terlambat juga. Mau gimana udah terlambat satu, dan yang kedua ya memang bandel dibilangin. Iya. Dan kejadian itu. Makanya lebih hati-hati. Cuma nggak bisa disalahin juga karena cuma 7 gerbong ya. Kalau sekarang kan bisa sampai 10 gerbong, sampai 12. Iya, sampai 12 gerbong. Oke. Ya sebenarnya itu jadi pembelajaran juga sebenarnya sampai saat ini, karena jujur gue sebagai anak kereta pun kadang-kadang kita maksain karena kita takut telat kerja. Betul. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya di jam pulang kantor, keseringannya itu di stasiun-stasiun ramai seperti yang buat transit ya, yang buat transit. Ya, seperti di Manggarai, Sudirman, Karet, Tanah Abang. Itu bahkan masyarakat yang sudah masuk ke dalam kereta, terus ada masyarakat yang masuk maksain kereta, yang di dalam kereta itu suka teriak. Yang intinya udah penuh. Iya, ini udah penuh nih, nggak bisa dimaksain lagi. Kayak gitu. Tapi ya namanya bandel ya tetap aja. Semua orang pasti ngejar waktu, pingin cepet sampai rumah. Cuman ingat juga di rumah tuh ada yang nunggu, ada keluarga yang nunggu. Lebih baik lo nunggu sampai lo bener-bener bisa, maksudnya ya, lo selamat lah. Walaupun kita nggak tahu ntar itu keretanya keluar jalur, keluar rel segala macam, tapi kan paling enggak kan lu selamat gitu sampai rumah karena ada yang nunggu keluarga. Jangan maksain gitu aja. Ngerti kita di jalan tuh buru-buru, pasti mau pulang ke rumah, mau istirahat, mau santai. Cuman ya gimana, memang seperti itu adanya. Ya semoga aja kejadian kayak gini tuh nggak terulang lagi. Apalagi kan sekarang kan maksudnya pemerintah sudah berusaha untuk mengakomodir lu yang pakai kendaraan umum bisa milih mau pakai bis, mau pakai kereta, mau pakai apa sekarang yang ojol ya kan, semua udah disiapin gitu. Udah disupport lah dengan baik. Benar. Oke. Ya semoga intinya ini menjadi pembelajaran kita semua sampai detik ini. Lebih baik menunggu, apalagi kan sekarang jadwal kereta terbilang nggak lama lah ya. Nggak lama dan banyak ininya. Paling cuma selang 5 menit, 10 menit. Lebih baik nunggu, yang penting kita safety dan keluarga di rumah pun tidak khawatir. Betul. Ya mungkin cukup sekian kali ya. Ya. Konten yang pembahasan tentang Bintaro 1 ini. Tetap stay tune lah di channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe tentunya, supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten kita, up to date konten-konten kita. Dan kita bertiga undur diri. Channel Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita.